Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Selalu sehat ya. Anak-anak, kita hari ini akan belajar pendidikan karakter Tarakanita. Anak-anak, ibu harap anak-anak sebelum memulai pembelajaran hari ini sudah berdoa terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, ibu lanjutkan ya slide-nya. Hari ini kita masih belajar nilai community. Nah, indikatornya mengambil prakarsa untuk mencari jalan keluar atau penengah apabila terjadi kebuntuan atau perselisihan dalam lingkungan keluarga atau sekolah. Lalu tujuan pembelajarannya, anak-anak mampu menerapkan nilai-nilai kerjasama, menyelesaikan permasalahan, dan berdamai dalam kelompok. Nah, itu dia ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, ibu lanjutkan ya. Ibu punya studi kasus. Ibu baca ya, anak-anak juga sambil membaca. Sebel. Mungkin kata-kata ini sering kita ucapkan saat kita mengalami permasalahan atau kebuntuan. Begitu juga jika kita bermain dengan berbagai rintangan. Pernahkah kamu bermain dalam kelompok seperti gambar di bawah ini? Nah, coba lihat ini gambarnya. Ini gambar pertama. Nah, kira-kira gambar apa ya? Ini gambar kedua. Nah, anak-anak pernah tidak bermain permainan seperti di gambar ini? Ada yang pernah, ada yang tidak ya? Ya, ini adalah permainan bakia. Nah, biasanya permainan ini ada ketika 17 Agustus. Ada di perlombaan 17 Agustus ya. Nah, selanjutnya ibu akan tampilkan video agar anak-anak bisa melihat bagaimana sih permainan bakia ini. Nanti akan ibu tampilkan 2 video ya. Nah, ini video pertama anak-anak, silakan lihat. Nah, itu dia tadi video pertamanya. Nah, sekarang ibu akan putarkan video kedua. Anak-anak, silakan perhatikan ya. Nah, anak-anak, setelah melihat tayangan video tadi, coba anak-anak perhatikan. Tadi video pertama, anak-anak bisa lihat kan? Anak-anak yang bermain bakiak tadi masih belum bisa melakukan kolaborasi atau kerjasama. Lalu kalau video yang kedua tadi ada bapak-bapak
itu dia bisa melakukan kerjasama walaupun akhirnya terjatuh juga kan. Nah, tadi bapak-bapak yang video kedua itu ada mengatakan kanan kiri. Nah, seperti itu. Sementara kalau di video pertama anak-anaknya itu tidak punya aba-aba untuk melangkah dengan bakiak. Nah, itu ya perbedaannya ya. Salah satu perbedaannya. Ibu punya pertanyaan. Nah, yang pertama, apakah perbedaan video pertama dan kedua? Tadi sudah Ibu lihat, sudah Ibu jelaskan. Video pertama dan kedua itu ada perbedaannya. Kalau video pertama tadi anak-anaknya tidak ada komunikasi. Sementara kalau video kedua itu bapak-bapaknya ada komunikasi, pemimpinnya mengatakan kanan kiri. Nah, kalau dari anak-anak kira-kira apa sih perbedaannya antara video pertama dan video kedua? Ayo coba temukan ya anak-anak ya. Nah, ini adalah pertanyaan untuk refleksi anak-anak ya. Anak-anak silakan cari tahu, anak-anak jawab. Langsung jawab saja karena penugasannya akan berbeda dengan pertanyaan ini. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi bila kurang komunikasi dalam kelompok? Nah, coba anak-anak lihat tadi video pertama itu Ibu bilang tidak ada komunikasi sehingga terjadi apa ketika bermain bakiak itu? Nah, sehingga tidak kompak. Tapi kalau video yang kedua, kenapa? Iya, bapak-bapaknya itu walaupun ada terjatuh tetapi mereka kompak karena ada yang memimpin kanan kiri seperti itu ya. Lalu yang ketiga, mengapa anak-anak dalam video pertama sering terjatuh ketika lomba bakiak? Nah, seperti yang sudah Ibu katakan. Apa tadi yang Ibu katakan? Ya, benar sekali. Mereka sering terjatuh karena kurang komunikasi. Nah, tidak tahu mana yang harus dilangkahkan terlebih dahulu. Mau melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu atau kaki kanan terlebih dahulu. Itu ya. Nah, anak-anak, dalam permainan bakiak dimungkinkan kita akan sulit berjalan jika tidak ada komando atau jika kita berjalan sesuai dengan keinginan sendiri-sendiri. Maka dalam permainan ini diharapkan muncul gagasan kelompok untuk dapat keluar dari masalah kelompok. Misalnya dengan menyerahkan pada satu pemimpin atau komando yang dapat mengatur kaki mana dulu yang dikompakkan untuk melangkah. Ketika begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak, kadang-kadang kita mengalami kesulitan atau permasalahan baik di sekolah maupun di rumah. Nah, itu ya inti dari tayangan video yang pertama dan kedua tadi. Nah, anak-anak, bagaimana masalah yang kita hadapi bisa teratasi? Nah, Ibu punya beberapa tips. Yang pertama, mau menerima keterlibatan banyak pihak untuk dapat menyelesaikan kebuntuan atau permasalahan tersebut. Jadi ketika punya masalah, apalagi di dalam kelompok, usahakan untuk menyelesaikannya secara bersama. Jangan menyelesaikan sendiri-sendiri. Kalau diselesaikan dengan sendiri-sendiri, itu tidak akan menyelesaikan masalah dengan baik. Itu namanya keputusan sendiri, bukan keputusan kelompok. Lalu yang kedua, kita memerlukan orang-orang untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan atau masalah. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan beberapa waktu lalu, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial dan saling membutuhkan. Maka, manusia memerlukan orang-orang untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan atau masalahnya. Lalu yang ketiga, berhenti putus asa. Pasti ada jalan keluar. Jadi, dari yang pertama dan kedua ini, yang paling penting adalah tidak mudah putus asa. Jadi anak-anak Ibu harus berhenti putus asa. Harus percaya ketika terjadi masalah pasti ada jalan keluarnya.
Itu ya, bagaimana cara menghadapi masalah ya. Itu ada 3 yang Ibu bagikan tipsnya. Anak-anak jika punya tips lain boleh tulis di kolom komentar YouTube ini ya. Nah, anak-anak, Ibu akan lanjutkan. Nah, kita sudah sampai ke rangkuman. Ibu akan bacakan rangkuman pembelajaran PKT hari ini. Seringkali kita menemukan permasalahan yang memerlukan jalan keluar dan perlu dipikirkan bersama. Dalam memecahkan permasalahan tersebut, kita atau kelompok memerlukan orang-orang yang mau dan peduli. Seringkali kita menemukan permasalahan yang memerlukan jalan untuk mengeluarkan gagasan, pemikiran agar dapat menemukan solusi permasalahan yang kita hadapi. Tidak jarang dalam situasi yang sudah sedemikian sulit dengan permasalahan yang harus dihadapi, masih ada orang-orang tertentu yang justru memancing emosi dan membuat masalah semakin besar atau bersikap egois dan justru tidak mau tahu atau tidak peduli. Perbedaan pendapat, perdebatan, dan bersitegang wajar terjadi dalam situasi tersebut. Sikap memaafkan dan berlapang dada diperlukan dalam situasi tersebut agar penyelesaian masalah dapat terlaksana dengan damai dan tidak meninggalkan bekas-bekas pertikaian. Nah, itu dia tadi ya rangkuman pembelajaran kita. Anak-anak Ibu, setelah menyimak pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anak dapat menerapkan nilai-nilai community atau kerjasama ini dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pertemanan, dalam keluarga, dan di sekolah. Itu ya anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan penugasan di classroom ya. Dan Bapak Ibu Guru juga akan kirim ke WA grup masing-masing kelas. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.